Orang yang menginjak kertas pamflet itu merasa risih dengan benda yang menempel di sandalnya. Ia kemudian mencopot kertas itu dari sandalnya dan membuang kertas itu tanpa melihatnya. Orang itu adalah si penjual kue penyelamat Ajmal. Ia baru selesai dari pekerjaannya berjualan kue keliling. Sekarang ia sedang pulang menuju gubuknya. Sampai di rumah gubuknya, Ajmal sudah menyambut kedatangannya. Lelah karena berjualan keliling, seketika hilang ketika melihat Ajmal. Si penjual kue kemudian menggendong Ajmal dengan penuh kasih sayang. Mereka berdua sudah sangat akrab dan saling menyayangi. Penjual kue itu sangat menyayangi Ajmal sehingga merawatnya dengan sangat baik. Ajmal pun sangat menyayangi orang yang telah menyelamatkan dan merawatnya. Sedangkan keadaan Izan semakin parah. Keadaannya yang stres dan tidak mau makan membuatnya semakin kurus dan sakit-sakitan. Sehingga kini ia dirawat di rumah sakit hewan dengan infus yang menempel di tubuhnya. Bang Adul yang juga semakin kurus mencoba untuk terus bertahan demi restoran, demi anak buahnya, demi orang-orang di sekitarnya, dan demi Izan. Karena jika Bang Adul tumbang, maka tugasnya bisa terbengkalai dan tidak ada yang mengurus Izan. Bang Adul pulang ke rumah seorang diri. Dalam hatinya hanya ada rasa kesal dan kecewa. Berbagai usaha telah dilakukannya, tapi kenapa tidak ada yang berhasil? Ajmal tidak bisa ditemukan. Apakah ia sudah mati? Izan sakit semakin parah. Apakah dia juga akan menyusul Ajmal? Bang Adul juga menyalahkan dirinya karena tidak bisa menyelamatkan Ajmal dan Izan. Pikirannya berkecamuk tak karuan, seperti hilang arah, tak tahu apa yang harus dilakukannya lagi. Bang Adul merasa putus asa. Di dalam rumah, Bang Adul terus meratapi kesedihan dan kehilangannya. Ia sama sekali tak bersemangat untuk keluar rumah. Mentalnya semakin jatuh. Bang Adul merasa semua yang dilakukannya itu sia-sia. Ia juga tak pernah datang ke restoran. Semua pekerjaan diserahkan pada anak buahnya. Kabar sakitnya Bang Adul yang tak pernah keluar rumah sampai ke Pak Ilham dan Ustadz Ahmad, sehingga mereka menjenguk Bang Adul. Pak Ilham dan Ustadz Ahmad mendengarkan semua keluh kesah Bang Adul yang membuat Bang Adul menjadi seperti itu. Pak Ilham menguatkan Bang Adul. Ustadz Ahmad juga memotivasinya dan berkata, "Ingatlah Bang Adul, segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika titipan itu diambil, kita harus merelakan dan mengikhlaskannya. Ketika kita mendapatkan musibah, maka kita harus mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pak Ilham dan Ustadz Ahmad membuat Bang Adul kembali bangkit. Kini Bang Adul merasa ringan karena semua bebannya dilepaskan dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Adul mulai mengikhlaskan kehilangannya terhadap Ajmal dan berserah diri, juga berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Izan. Keesokan harinya, Bang Adul sudah mulai berangkat ke restoran. Usai dari restoran, Bang Adul langsung pergi ke rumah sakit hewan untuk menjenguk Izan. Izan masih belum ada perkembangan. Bang Adul semakin kasihan dengan Izan. Bang Adul memutuskan untuk membawa Izan pulang saja ke rumah dan merawatnya sendiri. Ketika Bang Adul berjalan keluar dari rumah sakit, tiba-tiba Izan mengeyong berkali-kali di dalam ranjang. Bang Adul mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ranjang dibuka dan Izan terlihat ingin sekali keluar. Bang Adul kemudian mengangkat Izan keluar dari ranjang. Izan seakan ingin berlari ke suatu arah, tapi ia langsung terjatuh karena tubuhnya yang sedang sakit. Bang Adul melihat arah yang dituju Izan.
Ternyata di sana terlihat ada seorang penjual kue keliling di depan rumah sakit sedang menawarkan dagangannya ke orang-orang sekitar. Bang Adul kemudian menghampiri orang itu dan Izan mengeyong semakin bersemangat. Bang Adul semakin penasaran apa yang ditunjukkan Izan pada penjual kue itu. "Silakan Pak, mau beli kue yang mana?" Penjual kue itu menanyakan ke Bang Adul. "Maaf Mbak, apa kita pernah bertemu ya sebelumnya?" Bang Adul mencoba menyapa dan menanyakan. Penjual kue itu tidak menjawab. Ia langsung pergi menghindar dari Bang Adul. Tunggu Mbak, bisakah saya melihat wajah Mbak?" Bang Adul mencoba bertanya kembali sambil mengejar dengan berjalan cepat. Tapi pedagang kue itu tidak menjawab dan malah berlari menghindari Bang Adul. Izan masih mengeyong seakan menunjukkan ada sesuatu terhadap pedagang kue itu. Bang Adul kembali mengejar orang itu. Bang Adul berlari dengan hati-hati sambil membawa Izan. Orang itu berlari melewati celah-celah rumah membuat Bang Adul kewalahan. Mata Bang Adul dengan jeli terus memperhatikan ke arah mana orang itu pergi. Tapi sayang, banyaknya jalan setapak dan celah membuat orang itu lolos dari kejaran Bang Adul. Bang Adul kelelahan dan duduk sambil berpikir dan bertanya-tanya. Siapakah orang itu? Apa yang ditunjukkan Izan pada orang itu? Saya harus cari kembali orang itu dan menemukannya. Pasti ada sesuatu yang harus kuketahui. Keesokan harinya, Bang Adul mengajak beberapa anak buahnya untuk mengikuti pencarian penjual kue yang sudah disebutkan ciri-cirinya oleh Bang Adul. Semua jalan ditelusuri oleh Bang Adul dan anak buahnya. Memperhatikan dengan awas semua orang yang lewat, terutama jika ada seseorang yang memakai selendang menutupi wajahnya. Terkadang Bang Adul dan anak buahnya berpencar untuk menemukan penjual kue itu supaya cepat ditemukan. Setelah beberapa lama, satu anak buah Bang Adul menemukan orang dengan ciri-ciri yang disebutkan. Bang Adul langsung mendapatkan pesan singkat di handphonenya dengan lokasi yang diberitahu tempat penjual kue itu berada. Bang Adul dan semua anak buahnya pergi menuju ke lokasi itu agar bisa mengepung dan tidak kehilangan penjual kue itu lagi. Penjual kue yang mulai sadar ada yang mengawasi langsung bergegas dari tempat ia berjualan. Ia terus berjalan dengan cepat sambil menoleh siapakah yang mengikutinya. Karena takut, ia langsung berlari. Tapi di depan sudah ada Bang Adul dan anak buahnya. Penjual kue tersudut karena dikepung dan tidak ada jalan lagi untuk melarikan diri. Wanita itu lalu mengambil kayu yang ada di sekitarnya dan berteriak, "Jangan mendekat! Mau apa kalian? Tolong! Tolong!"